Buku atau karya terbaik itu adalah mereka yang dimengerti oleh pembaca, yang dimengerti oleh masyarakat, bukan yang sesuai dengan EYD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Rahman dan saya adalah founder dari Inovasi Publishing untuk Inovasi Group. Di sini konten kali ini saya ingin share tentang dunia menulis, yaitu karena ini opening, ini juga materi pertama, jadi saya ingin sampaikan tentang menjadi penulis ya. Judul itu menjadi penulis, jadi bagaimana dasar-dasar menjadi penulis ya. Nah, untuk menjadi penulis, yaitu setidaknya ada sekitar, menurutku sebenarnya ada sekitar 4 poin yang harus kita punya. Pertama ada reason, alasan, kedua adalah passion menulis kamu, dan ketiga adalah plan dalam menulis, dan terakhir adalah action. Nah, kita coba jabarkan dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu reason. Dalam kehidupan apapun itu, kita harus memiliki alasan. Alasan kenapa kita hidup, alasan kenapa kita harus mencintai itu, kenapa harus menerima pinangan itu contohnya ya. Begitupun dengan menulis. Menulis kita harus punya alasan. Why? Kenapa aku harus menulis? Kenapa aku harus menjadi penulis? Dari reason ini, dari alasan ini yang akan menjadi pemacu kuat, memacu diri kita untuk terus survive dalam belajar untuk menulis. Makanya poin awal dalam hal melakukan apapun ada reason. Ya kalau bahasa agamanya niat ya. Niat kita menulis itu apa gitu. Ini bahasa umumnya adalah alasan. Alasan kita menulis itu apa. Mungkin teman-teman untuk menulis itu alasannya untuk agar bisa bermanfaat bagi banyak orang, menginspirasi banyak orang, memberikan hiburan bagi banyak orang. Gak apa-apa, itu adalah reason yang normal. Semua pasti punya alasannya masing-masing. Maka pertanyaan yang pertama, apa alasan kamu menulis? Oke, menurutku menurutku passion itu akan berbanding searah dengan masalah. Nah, berarti passion akan memiliki masalah-masalahnya tersendiri. Nah, kita kerucutkan karena ini bahas menulis, maka saya gambarkan contoh passion mereka yang memiliki passion menulis fiksi itu akan memiliki masalah berbeda dengan mereka yang memiliki passion menulis dalam non fiksi. Orang yang memiliki passion fiksi, maka dia masalahnya akan berkutat pada pelataran, pada tokoh, pada alur dan sebagainya. Beda dengan orang yang menulis non-fiksi, maka masalahnya itu bagaimana mencari sumber yang kredibel, bagaimana mencari rumusan masalah dan sebagainya. Maka dasar itu yang saya tadi sebutkan bahwa passion itu akan searah, akan beriringan dengan masalah. Maka di sini teman-teman harus juga pahami passion teman-teman di mana. Ketika sudah punya alasan, maka pahami nih, saya enaknya itu di mana, nulis fiksi lekah atau nulis non fiksi ya. Itu gambaran gua aja yang paling besar. Ketika kita enaknya saya nulis novel nih, oke, berarti perdalam tentang pemahaman menulis fiksi, bagaimana cara belajar membuat tokoh yang baik, membuat karakter yang baik, menulis alur yang baik itu seperti apa dan sebagainya. Nah, atau juga teman-teman mungkin passionnya di non-fiksi, maka belajar juga bagaimana mencari literatur yang bagus, bagaimana merumuskan satu masalah yang yang keren gitu, sehingga bisa enak dibaca oleh pembaca itu. Maka poin yang kedua yang harus teman-teman pelajari, yang harus teman-teman kuasai, yaitu cari dulu passion menulis kamu di mana. Maka pertanyaannya, passion kamu ada di mana? Yes, kita tahu bahwa banyak sekali motivator mengatakan kita harus punya plan dalam kehidupan. Yes, saya setuju. Saya jabarkan dulu bahwa antum kalau misalkan ingin ke sesuatu,
ya ingin kemana gitu lah. Kalau misalkan punya plan di awal, maka bagaimanapun dengan cara apapun pasti akan mencapai plan awal itu. Oke, saya misalkan mau ke Bandung, saya mau menggunakan bus atau kereta, yang penting saya punya tujuan dan tujuan saya ke Bandung. Oke, nah itu gambaran sederhananya. Nah, bagaimana dengan menulis? Sama. Dan menulis, ketika kita punya reason dan ketika kita sudah menemukan passion kita di mana, maka buat plan dalam menulis kita. Misal saya dalam 1 bulan harus bisa menulis sekitar 20 bab, misal kayak gitu ya, atau 50 bab, atau misalnya dalam 1 tahun saya harus menerbitkan 2 buku kayak gitu. Itu adalah plan dalam menulis, dan plan ini bisa dikerucutkan menjadi roadmap per tahun, per bulan, per minggu, per hari. Itu teman-teman bisa pelajari lah bagaimana mengklasifikasi atau meroadmapkan, mendetailkan plan-plan itu. Oke, jadi poin yang ketiga adalah kamu harus punya plan dalam menulis. Oke, bagi penulis pemula, bagi penulis yang baru mau nulis, maka saran saya jangan terganggu oleh LYD, oleh typo atau dan sebagainya. Nulis saja, nulis terus saja, nulis saja, nulis saja. Karena menulis itu ibaratnya seperti memasak. Oke? Anda yang terus memasak, maka pada suatu hari akan mengerti dan akan tahu bagaimana cita rasa memasak yang paling enak itu. Ya, mungkin Anda saat ini belajar memasak dan masih belum paham bagaimana cara cita rasa yang enak itu. Tapi seiringnya memasak, maka pada suatu saat Anda akan tahu, oh ternyata bumbu yang paling pas itu seperti itu. Ini pun yang dikatakan oleh Terelie. Terelie mengatakan menulis itu seperti memasak. Ya, maka bagi Anda yang baru mulai nulis, maka nulis aja dulu, nulis aja dulu, nulis aja dulu. Nanti sampai suatu saat Anda akan mengerti, oh ternyata begini loh yang paling baik dalam menguraikan tokoh, menguraikan karakteristik tokoh. Atau oh ternyata beginilah ya yang paling enak dalam membuat alur cerita. Atau misalkan dalam non fiksi, oh ternyata begini nih cara untuk merumuskan masalah sehingga enak membaca-bacanya itu. Oke, jadi poin yang terakhir, maka action dulu, jangan terhambat oleh EYD, oleh typo dan sebagainya. Dan saya katakan bahwa buku atau karya terbaik itu adalah mereka yang dimengerti oleh pembaca, yang dimengerti oleh masyarakat, bukan yang sesuai dengan EYD. Itu menurut saya. Jadi seperti itu teman-teman pembahasan kali ini di opening. Semoga ada manfaatnya, tapi teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channel ini agar lebih bersemangat dalam buat konten-konten. Dan sampai jumpa di next video. Dadah!